Nama saya Cherry Takasili, umur 63 tahun. Ya, awal mula saya merasa agak ada kelainan ke jantung ini. Jantung saya itu sering berdebar. Cuman tidak setiap ada jangka waktu. Kadang-kadang ada 5 bulan, kadang-kadang 6 bulan baru terasa berdebar. Jadi selama itu saya hanya ke dokter aja, memeriksa ada apa dengan kondisi jantung saya gitu. Setelah beberapa dokter saya periksa, saya mendapat rekomendasi dari teman kalau ada dokter di rumah sakit PHC yang spesialis jantung. Jadi saya coba untuk ke rumah sakit PHC. Itu tahun 2016. Selama 2016 itu saya kena kebanyakan keluar kota, tugas di luar kota, kadang-kadang 3 bulan balik, kadang-kadang 6 bulan balik. Tapi kondisi jantung saya itu seperti itu aja. Kadang-kadang jantung ini berdebar. Cuma karena saya belum begitu mengerti mengenai jantung berdebar, ya saya anggap biasa aja. Setelah saya masuk ke rumah sakit PHC, dari tim dokter PHC, tim dokter spesialis jantung, mulai mengontrol apa yang saya rasakan. Jadi setiap saya pulang cuti ke Surabaya, saya tetap kontrol ke rumah sakit PHC dengan kondisi yang sama. Jadi semakin sesak, jalan agak jauh saya udah nggak kuat. Memasuki tahun-tahun 2019 itu sudah semakin terasa. Akhirnya dokter rumah sakit PHC mencoba terus memberikan obat dulu sambil melihat perkembangan beberapa bulan kemudian. Tapi menjelang September atau Oktober ya, itu saya rasa sudah semakin berat ya. Akhirnya saran dari dokter harus treadmill untuk melihat kondisi jantung sebenarnya seperti apa. Waktu saya di treadmill, itu kan ada waktu sekian menit. Ternyata saya nggak sampai. Sudah nggak kuat, sudah keringat kayak jagung keluar di badan itu. Udah susah bernapas, akhirnya dikasih stop. Jadi saran dokter udah kateterisasi. Nah, setelah itu ya saya menunggu kateterisasi. Nah, harinya pas kateterisasi, pada saat saya dikateterisasi, memang ternyata di dalam jantung saya itu ada pembuluh darah yang mengecil. Pembuluh darah besar, dia ada yang mengecil di tengah-tengah. Ini yang dokter ambil inisiatif untuk pasang ring. Setelah ring terpasang, memang ada perubahan gitu. Yang terasa di dada saya itu pertama itu dingin, seperti ada saluran yang enak gitu jalan. Setelah pasang ring. Nah, selesai kateterisasi, masa pemulihan, banyak perubahan memang. Sangat banyak perubahan. Saya bernapas sudah begitu bebas. Kemudian berjalan kemana saja nggak cepat sesak. Kayak sudah bebas begitu. Jadi banyak perubahan sekali setelah pasang ring. Dan itu saya rasakan. Hanya, ya ini menjelang 2019 ke 2022 ada mulai terasa lagi seperti kayak tertahan gitu. Kalau tertahan dia naik ke kepala gitu. Makanya saya coba konsultasi lagi ke tim dokter PHC. Berapa kali pertemuan, akhirnya dokter bilang harus kateterisasi lagi yang kedua supaya bisa tahu sebenarnya kondisi jantung. Akhirnya diputuskan untuk kateterisasi kedua. Setelah kateterisasi kedua, ya betul. Memang di jantung saya itu ada pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil serabut itu yang sebenarnya yang banyak yang terjepit ya, penyempitan. Itu yang membuat saya kadang-kadang agak, kalau mau pasang ring, informasi karena ringnya kan ada ukuran gitu. Sedangkan saya punya pembuluh darah ini kan di bawah ukuran itu. Jadi saran dokter,
kita dikasih di gelontor obat saja. Jadi nggak usah pasang ring. Karena ring saya yang pertama dipasang itu masih kondisi bagus. Jadi kateterisasi kedua ini hanya untuk dikasih obat saja. Karena mengingat pembuluh darah kecil itu masih bisa diatasi dengan obat. Jadi mudah-mudahan dengan kateterisasi kedua ini mungkin kondisi fisik saya bisa kembali seperti yang kateterisasi pertama. Mungkin bernapas sudah semakin enak. Dan terutama yang selalu diingatkan sama tim dokter bahwa kuncinya adalah makanan. Makanan memang yang harus kita pribadi yang harus menahan diri. Apalagi di usia saya yang 63 tahun ini memang harus kuat menahan leher ya. Saya begitu semangat untuk bisa sembuh ya. Jadi saya punya rasa itu nggak ada ya. Semangat saja. Karena saya rasakan waktu saya unfall, saya pernah unfall yang begitu hampir fatal, itu tugas saya di Papua. Itu sudah, saya anggap saya sudah nggak ada. Karena sudah nggak bisa bernapas. Sudah nggak bisa bernapas, sudah nggak bisa melihat, gelap. Keringatnya udah seperti apa banyaknya. Jadi saya bilang sama teman-teman, kamu jangan diam. Kamu harus ngomong terus supaya saya dengar gitu. Karena saya sudah berat nih, nggak bisa lihat. Sampai saya pernah ngomong dalam hati, kalau Tuhan mau ambil sudah bisa. Dan untuk tim PHC ya terima kasih banyak, karena pada saat kita mau kateterisasi misalnya, ya pagi-pagi kita sudah melapor, kita sudah dijemput, persiapan masuk ke kamar, persiapan untuk masuk ke ruang kateterisasi. Kemudian juga berapa hari sebelum kita ke persiapan kateterisasi, kita sudah ada komunikasi dengan suster-suster yang memang berkaitan dengan rencana kateterisasi, kapan Bapak bisa datang, kapan disiapkan semua. Jadi oke, terima kasih banyak untuk tim PHC. Iya, jadi saran atau masukan saya buat teman-teman yang mungkin ada merasa bagaimana dengan jantung ya, itu jangan disimpan. Jadi pengalaman saya itu seperti itu, tapi lama-kelamaan ya kita sudah harus cepat ke dokter. Dan itulah hasilnya kalau kita sudah periksa ke dokter, baru kita tahu apa yang terjadi dalam jantung kita. Jadi teman-teman, karena jantung itu beda dengan orang sakit lain. Jantung tidak sakit Pak, sehat seperti biasa. Tapi kalau sudah masalah dengan jantung, tiba-tiba udah susah, udah bisa bernapas kita gitu. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu kalau kita disakit. Memang nggak sakit saya, normal. Hanya tiba-tiba masalah dengan jantung ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi teman-teman, nggak usah takut. Kalau memang ada merasa kurang enak dengan jantung, supaya berhubungan dengan dokter, supaya mendapat informasi yang jelas dan pasti. Dan semua kita kan tidak ada yang mau sakit. Sehat itu mahal.